Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 190242079, kelas PTKF angkatan 2019. Nah, di sini saya akan membawakan materi komunikasi data tentang digital transmission. Nah, di mana digital transmission ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian transmisi digital, yang kedua adalah konversi digital ke digital, kemudian konversi analog ke digital, dan mode transmisi. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama mengenai pengertian transmisi digital. Nah, transmisi digital ini adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi, baik fisik maupun dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog harus didigitalkan sebelum dikirim. Nah, transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner, yaitu angka 1 dan 0. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang atau biasa disebut dengan repeater. Nah, alat pengulang menerima sinyal digital, memulihkan kembali pola jajaran byte atau angka, dan mentransmisi ulang sinyal yang baru. Oleh karena itu, redaman dapat diatasi. Adapun ciri-ciri sinyal digital, yang pertama adalah tahan terhadap noise, kemudian proses regenerasi dilakukan bagi sinyal yang diterima, bebas crosstalk, kemudian yang keempat bentuk signal distrik atau biasa disebut discrete. Kemudian kualitas sinyal diukur dalam bar, bit, error rate. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu konversi digital ke digital atau biasa disebut dengan digital to digital conversion. Nah, di mana terdapat 3 macam cara untuk melakukan proses konversi dari data digital menjadi sinyal digital, yaitu line coding, block coding, dan scrambling. Namun, sebelum kita masuk ke 3 macam teknik konversi tersebut, kita terlebih dahulu menghubungkan kecepatan data atau biasa disebut dengan data rate dan kecepatan sinyal atau sinyal rate, dan syarat-syarat agar transmisi sinyal digital dapat berlangsung dengan baik. Kecepatan pengiriman sinyal diwakili oleh beberapa istilah, antara lain band rate, modulation rate, dan pulse rate. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan istilah band rate dengan satuan B untuk menyatakan kecepatan pengiriman sinyal digital. Secara logis, kita tahu bahwa dalam komunikasi data diharapkan agar kecepatan data dapat dicapai setinggi-tingginya, sedangkan kecepatan pengiriman sinyal dapat dicapai serendah-rendahnya. Kecepatan dan tinggi dalam proses transmisi berarti bahwa sejumlah besar data dapat dikirimkan dalam satu satuan waktu. Karena itu, semakin tinggi data rate, berarti semakin besar jumlah data yang dapat dikirimkan dalam satu satuan waktu. Sedangkan kecepatan pengiriman sinyal diharapkan menjadi rendah berkaitan dengan bandwidth dari sinyal. Semakin rendah bit rate, berarti semakin kecil pula jumlah bandwidth yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal. Nah, berikut saya akan memaparkan beberapa jenis-jenis pengkodean sinyal digital. Nah, seperti yang pertama adalah line coding, di mana pada line coding selalu diasumsikan bahwa data yang berupa teks, gambar, suara, video telah disimpan dalam memori komputer sebagai deretan bit. Nah, line coding akan mengkonversi deretan bit tersebut
menjadi sinyal digital untuk ditransmisikan. Pada sisi penerima, harus dilakukan proses sebaliknya, yaitu konversi sinyal digital menjadi data digital. Nah, yang bagian pertama pengkodean adalah pengkodean unipolar atau non-return to zero, atau biasa disebut pengkodean data digital menjadi sinyal digital yang sederhana, atau biasa disingkat dengan NRZ, di mana sebagian pengkodean digital unipolar karena sinyal yang dibangkitkan hanya menggunakan tegangan positif dan negatif saja. Nah, pada modulasi ini, bit 0 atau biasa disebut dengan angka biner direpresentasikan oleh sinyal dengan tegangan 0 volt, sedangkan bit 1 direpresentasikan oleh sinyal dengan tegangan positif volt atau biasa disebut dengan V, karena satu elemen sinyal hanya membawa satu elemen data. Berdasarkan persamaan tersebut, kita dapat menyatakan bahwa kecepatan sinyal rata-rata adalah S sama dengan R banding 2 B. Nah, pada bagian ini, pada bagian level NRZ invert merupakan pengkodean digital polar atau biasa disebut dengan menggunakan tegangan positif maupun negatif. Nah, untuk membangkitkan sinyal digital, bit 1 dan bit 0 direpresentasikan dengan level tegangan dari sinyal, sedangkan pada NRZ 1 bit dan bit 0 dibedakan oleh atau setidaknya perubahan level tegangan dari sinyal. Konversi data digital menjadi sinyal digital menggunakan NRZ-L dan NRZ-I. Pada level NRZ-L, bit 1 dan bit 0 direpresentasikan dengan level tegangan dari sinyal, sedangkan pada NRZ-I, bit 1 dan bit 0 dibedakan oleh ada atau setidaknya perubahan level tegangan dari sinyal. Nah, pengkodean berikutnya adalah pengkodean Manchester yang membagi durasi bit menjadi dua bagian, yaitu level tegangan yang akan berubah saat separuh dari durasi bit terlampaui. Pada pengkodean diferensial Manchester, selain terdapat perubahan sinyal pada separuh dari durasi bit, juga dapat terdapat inversi sinyal pada saat bit berikut adalah bit 0. Apabila bit berikut adalah bit 1, maka tidak ada inversi sinyal. Keuntungan lain menggunakan pada pengkodean dua fase adalah tidak adanya komponen DC, sehingga baseline wandering tidak mungkin terjadi pada pengkodean ini. Satu-satunya kelemahan pada pengkodean dua fase adalah kebutuhan bandwidth transmisi yang 2 kali lipat lebih besar daripada pengkodean RC. Kemudian, yang kedua adalah line coding SEMS. Pengkodean dengan menggunakan blok secara teknis mengkodekan sebuah blok data dengan panjang p bit menjadi blok data dengan panjang q bit. Nah, proses pembentukan pengkodean blok ini terdiri atas beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama adalah tahap pemilihan aliran bit data menjadi blok. Kemudian yang kedua adalah tahap substitusi, penerjemahan blok data yang telah dibuat menjadi blok data baru dengan ukuran blok lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah tahap penggabungan blok data baru menjadi aliran bit data. Nah, dalam proses substitusi dibutuhkan agar blok data baru memiliki ukuran bit lebih besar daripada blok data sebelum substitusi. Hal ini dilakukan
karena bit data yang ditransmisikan harus memiliki kemampuan untuk melakukan sinkronisasi dan deteksi kesalahan dalam diri kode tersebut. Nah, kemudian sisa pola data digunakan untuk sinkronisasi dan deteksi kesalahan pada line coding schemes. Yang pertama adalah pengkodean blok 4B banding 5B, di mana dalam melakukan konversi blok data yang terdiri atas 4 bit bilangan biner menjadi blok data berukuran 5 bit bilangan biner. Nah, di mana NRZI memiliki kelemahan apabila terdapat deretan data bit 0 yang cukup panjang, namun kelemahan tersebut telah dapat dieliminasi dengan adanya pemilihan aliran bit data panjang menjadi blok-blok data berukuran kecil. Pengkodean blok 8B banding 10B. Pengkodekan 8 bit data biner menjadi 10 bit data biner. Keuntungan menggunakan pengkodean ini adalah kemampuan deteksi kesalahan lebih baik daripada pengkodean blok 4B banding 5B. Namun, dalam dunia nyata, untuk dapat menghasilkan pengkodean blok 8B banding 10B, dilakukan penggabungan antara pengkodean blok 5B banding 6B dengan pengkodean blok 3B banding 4B. Pengkodean digital IMI mengandung masalah tersendiri apabila terdapat label tegangan 0 berderet panjang. Kelemahan tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik pengkodean scrambling. Tujuan dari pengkodean scrambling adalah melakukan substitusi dengan aturan tertentu apabila dideteksi sejumlah label tegangan 0 berderet panjang. Nah, tujuan dari pengkodean scrambling adalah melakukan substitusi dengan aturan tertentu apabila dideteksi sejumlah label tegangan 0 berderet panjang. Nah, ada beberapa pengkodean scrambling. Yang pertama, 8B ZS, di mana bipolar with 8 zero substitution. Dengan menggunakan pengkodean ini, apabila terdapat 8 label tegangan 0 berurutan, maka ke-8 label tegangan tersebut disubstitusikan oleh label tegangan 000V B0 VB. V adalah singkatan dari violation dan B adalah singkatan dari bipolar. Kemudian, aturan substitusi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah ganjil, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan label tegangan 000V. Aturan yang kedua adalah jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah genap, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan label tegangan B00V. Kemudian, kita masuk ke bagian C, yaitu analog to digital conversion atau konversi analog ke digital. Nah, di sekitar kita, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya lebih banyak sinyal yang dipresentasikan dalam bentuk analog daripada sinyal dalam bentuk digital. Misalnya, suara, cahaya, suhu, bau, dan sebagainya. Namun, sinyal-sinyal analog semacam ini akan lebih mudah disimpan, diolah, diproduksi kembali apabila disimpan dalam bentuk data digital, contohnya kompas disk. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk proses mengubah sinyal analog menjadi digital. Yang pertama adalah pulse code modulation dan modulasi delta, di mana PCM ini merubah analog menjadi data digital melalui proses awal yang disebut dengan sampling, di mana sampling adalah proses mencacah atau membagi sinyal analog
menjadi potongan-potongan sinyal dengan amplitudo sesuai dengan sinyal asli. Nah, proses pencacah atau proses PCM terbagi menjadi beberapa proses. Yang pertama adalah proses pencacahan atau yang dilakukan dengan mencacah sinyal analog dalam periode waktu tertentu. Kemudian proses kuantisasi, yaitu pembagian menghasilkan deretan pulsa pump dengan amplitudo bervariasi dari nilai minimum tegangan sampai nilai maksimum tegangan sinyal analog asli. Kemudian proses pengkodean data digital. Nah, langkah terakhir dalam metode PCM adalah pengkodean data digital. Pengkodean ini mengubah level kuantisasi. Misalnya, level kuantisasi 7 memiliki bentuk digital 111. Nah, level kuantisasi 3 memiliki bentuk digital 011 dan seterusnya. Kemudian, kita masuk ke bagian kedua, yaitu delta modulation, di mana teknik konversi dari sinyal analog menjadi data digital akan menjadi lebih sederhana apabila diimplementasikan dengan menggunakan modulasi delta daripada menggunakan PCM. Modulasi delta tidak dapat mendeteksi amplitudo sebagaimana halnya pada PCM. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, yaitu mode transmisi atau transmisi mode, di mana transmisi mode adalah cara pengiriman data dari satu piranti ke piranti lain, yaitu secara sinkron. Nah, transmisi sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak mengirim dan menerima berada pada waktu yang sinkron, biasanya dimulai dengan sinyal SYN untuk melakukan sinkronisasi antara teks dan yang menyatukan awal dari transmisi data. Nah, transmisi tak sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak, pengirim dan penerima, tidak perlu berada pada waktu yang sinkron. Mode transmisi ini diterapkan pada komunikasi data di mana kecepatan piranti pengirim dan piranti penerima jauh berbeda. Nah, itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai transmisi data. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.